Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan perkenalkan, nama saya Imam Hadi Mustafa. Saya akan menjelaskan mengenai jenis dari cybercrime. Menurut Undang-Undang ITE Cybercrime pada pasal 27 sampai 30 tentang perbuatan larangan hacking, yaitu pertama, dengan sengaja tanpa hak dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses dan atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ketiga, dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum akses komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan. Pasal ini mengenai adalah larangan untuk tidak boleh menghacking pada perangkat orang lain tanpa izin. Berikutnya, jenis cybercrime menurut Organization of Europe Community atau OECD, yaitu ada 4. Pertama, pencurian data, cyber terrorism, hacking, dan carding. Pertama yaitu pencurian data, tindakan ilegal di mana seorang mengambil atau mengakses atau mencuri informasi pribadi atau sensitif dari individu, organisasi, atau sistem tanpa izin. Data yang dicuri dapat berupa informasi pribadi seperti nomor identitas, informasi keuangan, kata sandi, atau data perusahaan yang bersifat rahasia. Untuk mengatasi pencurian data, gunakanlah password atau kata sandi yang bersifat unik. Kedua, melakukan pembaruan sistem yang rutin. Ketiga, menerapkan keamanan multifaktor. Keempat, melakukan backup data. Kelima, menggunakan firewall dan antivirus. Kemudian berikutnya adalah cyber terrorism. Cyber terrorism atau terorisme cyber adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh individu atau kelompok untuk melakukan tindakan teroris yang mengancam atau menyebabkan kerugian besar, baik secara fisik maupun psikologis. Serangan ini dapat berupa sabotase terhadap infrastruktur yang kritis, penyebaran malware yang dapat merusak, serangan DOS terhadap situs web penting, atau penyebaran propaganda untuk menyebarkan ketakutan dan mempengaruhi opini publik. Salah satu contohnya seperti ransomware yang terjadi di kemarin yang menyerang di negara Indonesia, ya kan. Nah, berikutnya untuk mengatasi cyber terrorism ini antara lain adalah meningkatkan pengetahuan mengenai cyber terrorism untuk mengetahui sifat dan cara kerjanya. Kedua, kerjasama internasional untuk memudahkan melacak pelaku dari cyber terrorism. Ketiga, penggunaan teknologi keamanan yang canggih seperti firewall, sistem enkripsi, dan lain-lain. Keempat, memonitor aktivitas cyber untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan dapat dengan cepat teratasi. Berikutnya adalah hacking. Hacking adalah tindakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, jaringan, atau sistem digital lainnya dengan tujuan untuk mencuri data, mengubah informasi, atau melakukan aktivitas lain yang tidak sah. Hacker bisa memiliki berbagai motivasi melalui dari pencurian informasi, sabotase, hingga mendapatkan keuntungan finansial. Cara mengatasi hacking adalah install aplikasi antivirus dengan update terbaru, melakukan update sistem, menggunakan keamanan password yang bersifat unik, memberikan batasan akses khususnya jika memiliki database, melakukan backup data, dan menyalakan firewall. Carding adalah tindakan ilegal di mana seseorang memperoleh informasi kartu kredit atau debit secara tidak sah.
dan menggunakannya untuk melakukan pembelian atau transaksi tanpa seizin pemilik kartu. Pelaku carding seringkali mendapatkan informasi kartu melalui teknik seperti phishing, malware, serangan pada database yang tidak aman, atau melalui pasar gelap di internet. Cara mengatasi carding adalah menggunakan teknologi enkripsi pada saat melakukan transaksi non-tunai. Kedua, memastikan bahwa situs e-commerce memerlukan kode verifikasi kartu atau CW untuk setiap transaksi dapat membantu mencegah penggunaan kartu yang dicuri. Ketiga, mengaktifkan autentifikasi dua faktor untuk transaksi online bisa menambah lapisan keamanan ekstra. Keempat, jangan membagikan informasi kartu kredit melalui email, pesan teks, atau di situs web yang tidak aman. Pastikan hanya bertransaksi di situs yang terpercaya dan menggunakan HTTPS. Demikian penjelasan mengenai macam-macam jenis dari cybercrime. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.